Oke, selamat sore semuanya. Eh, kita langsung aja ke materinya ya. Jadi untuk minggu ini itu kita belajar tentang ini ya, input output ya, yaitu membaca dan menulis file, kemudian apa namanya, hmm, formatnya juga sekalian ya, format penyimpanan. Kalau di apa kelas teori ada 3 ya formatnya ya, ada CSV, JSON, sama XML ya. Cuman di antara ketiga itu sebenarnya yang XML itu kan jarang digunakan ya, paling jarang. Jadi yang sering adalah dua ini ya, CSV dan JSON. Jadi ya ini yang akan kita belajar hanya dua ini aja. Gitu. Sebenarnya apa XML itu dia tuh paling detail ya, bisa menyimpan dengan detail. Cuman dia boros ukuran ya. Jadi kalau data yang sama itu disimpan pakai CSV, XML sama JSON itu yang paling kecil itu ukurannya adalah yang CSV pasti ya. Kedua JSON, baru yang ketiga XML gitu. Cuman ya tadi XML tuh sebetulnya dia bisa menyimpan secara detail ya, cuman boros ya, boros tempat. Nge-tag-nya tuh harus dua ya, pembuka sama penutup ya gitu. Jadi ya lumayan boros ya, sehingga juga jarang dipakai jadinya. Ya, karena kalau buat kirim-kiriman data jadi gede ukurannya gitu. Oke, sebenarnya apa namanya, dasarnya itu kan semuanya adalah baca dan nulis file ya. Jadi sebelum kita pelajari format ya, CSV sama JSON, ya kita harus pelajari basic dari sebuah file ya, sebuah file di apa namanya, di Python ya. Kalau kita mau baca file itu sebenarnya kita tinggal ini aja sih, pakai perintah namanya open ya. Ini buka file ya. Nanti kalau sudah jangan lupa di close ya. Jadi ketika kita buka file itu pakai open, nah kalau sudah ya jangan lupa di close kayak gini. Itu. Nah, ketika membaca dan nulis file ya, itu kan pakai perintahnya open ya. Nah, itu kita harus tulis permission yang kita mau pakai di sini ya. Karena di sini itu kita mau nulis file, maka kita pakainya W ya, artinya write. Kalau kita mau baca itu pakainya R, artinya read ya. Kalau kita pakainya W itu kita nggak bisa baca ya. Jadi kita cuma bisa nulis aja, tapi kita nggak bisa lihat isinya. Demikian juga yang R ya. Kalau R itu kita cuma bisa membaca doang, nggak bisa nulis. Ya. Nggak bisa kalau kita misalnya open di sini pakai modenya R ya, fruits gitu. Terus kita pakai ini ya, fruits.write, taruh di bawahnya sini itu nggak bisa. Ya. Mungkin lebih jelasnya kalau saya langsung apa demokan aja ya. Input output.py. Misalnya di desktop saya ini kan saya bikin di desktop ya, io.py. Nah di sini nggak ada itu apa namanya file yang lain ya. Ini saya hapus. Cuma ada file ini satu folder temporary ya, nggak ada yang lainnya. Nah kalau misalnya kita bikin apa namanya eh, pakai perintah open ya, saya misalnya punya data mahasiswa gitu ya. Eh, mahasiswa itu sama dengan open ya, mahasiswa.txt. Nah, seperti ini misalnya. Modenya adalah write ya. Kan saya open nih, saya open mahasiswa ya. Saya taruh file ini mahasiswa.txt itu saya buka di variabel MHS ya, MHS. Nah, ini kalau saya jalankan ya, itu yang terjadi dia akan membuat ini file ya. File mahasiswa.txt akan di-generate sama dia secara otomatis ya. Meskipun saya baru open doang ya, baru open doang, karena yang di open itu nggak ada, ya ini nggak ada mahasiswa.txt, maka sama programnya akan dibikinin gitu. Jadi open itu tadi kalau misalnya saya buka file ini dan ternyata nggak ada, ya udah dibikinin aja file yang baru. Ya isinya kosong ya, nggak ada isinya apa-apa gitu. Nah kalau saya kasih perintah dot write ya,
Misalnya Agus kayak gini. Ini kalau saya run thread ya, ini akan ketambah di sini. Nah, ini akan muncul di sini nama Agus. Misalnya saya tulis yang lain lagi ya. Budi agak banyak langsung ya. 3 nama saya jalanin thread. Dia akan masuk di sini ya. Dan ternyata langsung nempel ya. Nah, kalau misalnya kita mau pisahin ini ke enter gimana? Ini juga ke enter gini. Pengennya gitu. Ya, ini tinggal kasih aja /n di sini ya. Ini juga sama. Biar ditulisnya nanti per baris ya. Ini kan belum ya, ini belum. Ini saya run. Ya. Nah, ini sudah dipisah-pisah per baris. Ya. Gitu. Kemudian, nah, kalau mau apa ngeprint gimana? Ngeprint itu kita bisa pakai ini ya. Ada fungsi read lines ya, read lines. Jadi apa namanya? Saya gini aja data sama dengan mhs.readlines kan gini kan. Terus maka data mahasiswa ini itu akan di-convert ke dalam sebuah list, kemudian listnya akan ditaruh ke sini ke variabel data ya. Jadi kita coba print ya seperti ini. Jadi kita mau ngecek secara programming, saya jalanin, wah error ternyata ya. Error kenapa? Ya karena itu tadi permission kita tuh adalah write, menulis ya. Kita nggak boleh read, nggak boleh membaca, makanya error. Ya. Itu harus diganti permissionnya. Itu atau kalau nggak di close aja yang lama. Ini file yang lama di close, terus buka baru, ya sama persis. Ya, cuma permissionnya read. Nah, ini bisa ya. Ini close lagi. Nah, ini keluar ya tulisannya ya, Agus, Budi, Chandra ya, keluar tiga-tiganya ya. Ketika saya print ini itu akan keluar ya. Gitu. Jadi yang sebelumnya permissionnya tuh write, permissionnya menulis, itu di close dulu, terus open lagi, sama persis, cuman permissionnya adalah read. Atau kalau kita hapus kayak gini, ya saya open doang, itu otomatis defaultnya adalah read juga ya, jadinya sama aja. Kalau dijalanin juga sama ya. Jadi kalau kita nggak nulis di sini, itu sudah otomatis read ya. Kalau mau langsung dua-duanya gimana? Bisa nggak? Bisa ya. Ada tag-nya khusus. Jadi kalian nggak perlu close ini ya. Nah, jadi nggak perlu close, langsung pakai read lines terus di print bisa. Itu pakai yang namanya R plus ya. Nah, ini read plus write ya. Kalau saya jalanin, nah keluar ya. Gitu. Jadi R plus itu sebenarnya read plus write ya. Nggak tahu tagnya kenapa R plus ya, kenapa nggak RW gitu ya, kan lebih jelas ya, read and write gitu kan, tapi ini R plus ya, read plus write gitu, maksudnya kayak gitu. Seperti itu ya. Lalu ada lagi, oh ya, permission ada satu lagi ya, namanya A ya. A itu append ya. Append itu sama kayak write ya, sama kayak write, cuman kalau misalnya yang namanya write ya, kita kalau pakai write gini ya, ini kan saya open nih, open terus saya tampung ke dalam variabel mahasiswa kan gitu kan. Nah, itu sebentar. Oke, jadi ketika saya open ya, modenya tuh W ya, write itu dia akan kursornya ada di sini posisinya ya. Di posisi pertama ya, paling kiri atas ya. Jadi ketika saya write Agus di sini itu akan nulis Agus di sini, thread ini akan ditimpa. Makanya kalau ini saya ganti Agusnya. Jadi misalnya siapa ya? Kayak Agung gitu misalnya. Nah, ini ketika write di sini saya write Agung, itu yang dilakukan adalah dia akan menimpa ini di sini Agung. Nah, kayak gini. Karena posisi nulisnya adalah dari kiri atas. Gitu. Itu kalau pakai modenya W ya. Tapi kalau pakai modenya A itu posisi kursornya adalah di posisi paling akhir ya.
Jadi kalau posisi pertama di sini, posisi paling akhir kan sekarang di sini. Ya, ini posisi paling akhir dari sebuah file. Jadi ketika saya nulis Agung, ya mhs.write Agung, yang dilakukan adalah dia akan nulis Agung di sini. Ya. Terus baris berikutnya Budi, ya. Budi, terus Chandra, kayak gini. Ya, ini kalau pakai A, akhirnya nambah datanya. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita pakai A atau append, itu kita nggak akan bisa menghapus data yang sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi ketika saya nulis seperti ini, pakai modenya A, itu data yang sebelumnya itu akan dibiarkan tetap ada ya. Jadi ini tetap ada, dia akan nulis baru di bawahnya. Gitu. Jadi nggak akan bisa menghapus yang lama. Jadi kalau misalnya ini saya run, ya, ini saya run ya. Oh, ini error karena ini, sorry. Ini saya komen, ini juga saya komen. Ini saya run, tapi ini harusnya sudah masuk sih. Nah, ini kan nambah nih. Ini kalau saya run berkali-kali, terus-terusan, nah ini akan nambah banyak. Ya kan? No, nambah banyak. Karena kalau pakai A itu kita nggak akan bisa menghapus data yang lama. Jadi ini akan ditambah terus ke bawahnya ya. 3 ini akan ditambah setiap kali saya run akan nambah 3 item, 3 item dan seterusnya ya. Nanti kalau saya run lagi tambah lagi 3 ya. Agung Budi Chandra dan seterusnya. Tapi kalau saya balikin ke W, maka itu semua akan hilang. Ya, ini semua akan hilang dan hanya tinggal tersisa 3 data yang baru aja. Nah, ini saya run, nah ini hilang semua kan. Tinggal 3 ini aja. Itu jadi ada 3 macam ya mode itu. Ada W itu write nulis dari awal, terus A itu nulis dari akhir, ya. Yang terakhir R itu untuk baca, ya. Seperti itu. Sini ada detailnya nggak sih? Oh, ini ada juga selain itu ada A plus ya. A itu kan append biasa. Kalau A plus itu append plus read ya. Jadi selain bisa buat append, itu bisa buat baca juga, ya. Gitu. Kalau R plus kan read plus write ya, bisa baca dan bisa nulis. Ya, nulisnya tapi modenya W ya. Kalau pengen mode nulisnya tuh A, ya pakai yang A plus aja ya. Gitu. Seperti itu. Oke, nah sebenarnya eh, sampai di sini itu sebenarnya kalian kalau mau bikin program ya semacam virus itu bisa ya. Virus itu kan sebenarnya kan anu ya, yang dia serang itu adalah file kan, yang buka file, terus entah filenya diapain, bisa jadi diubah isinya, atau filenya itu bisa juga di apa namanya diganti isinya, ya atau dipindah kemana gitu, ya seperti itu, ya. Ini kalau bisa, kalau mau kan kalian sudah bisa bikin namanya virus ya kan? Ya karena itu tadi ini sudah bisa kita operasi baca tulis file, mau bikin virus gampang ya, gitu. Oke, kemudian apalagi ya? Oh iya, ini kan itu ya, kenapa kok apa namanya yang namanya komputer Windows itu cukup rentan sama virus karena komputer Windows itu biasanya file-file itu ini defaultnya itu permissionnya tuh apa namanya write-nya tuh boleh semua ya. Jadi apa namanya sembarang program kalau mau buka sebuah file itu boleh ya. Itulah kenapa di Windows banyak virus meskipun sekarang sudah cukup aman ya dibandingin zaman dulu. Kalau zaman dulu sangat-sangat apa namanya open gitu ya. Kalau zaman sekarang eh, komputer bisa tahu mana ada program yang ini yang gerak-geriknya mencurigakan itu dia tahu ya gitu. Nah kalau kayak di Linux atau Mac sih dari dulu anu ya kalau ada yang apa namanya yang mencurigakan itu pasti usernya akan dimintain suruh masukin password. Jadi untuk memastikan bahwa usernya itu tahu bahwa ini ada program mau ngubah file yang lain gitu loh. Seperti itu. Jadi diizinkan apa enggak, nah, ada permissionnya atau enggak, seperti itu. Gitu. Oke, kemudian ini tadi append sudah ya kita ya, menghapus white space. Oke, ini kan anu kita punya file ini ya, punya punya file isinya data ini kan. Terus kemudian saya mau baca nih, saya mau baca pakai modenya itu pakai looping ya. Ini modenya saya ganti apa, R plus dulu. Terus saya mau baca pakai cara looping ya. Ini kan data kan tipenya kan list ya, data di sini.
ya. Ini tipenya list artinya kita bisa looping, ya. For nama in data, ya. Saya print nama gini ya, simple aja. Ini kalau saya jalanin, nah ini keluar ya Agung, enter, ada jedanya, Budi, enter, Chandra, enter. Kok bisa ada jedanya kayak gini? Ya karena ini apa namanya? eh, Ketika kita inputin itu ada backslash n-nya di sini loh. Ini ada backslash n. Ya, ini ada backslash n juga. Ini ada backslash n juga. Meskipun waktu disimpan ya nggak kelihatan ya, backslash n-nya tidak terlihat. Tapi sebenarnya apa aslinya tuh ada. Ya. Ini namanya n offline. Ya, gitu. Padahal perintah print sendiri itu juga nambahin enter, jadi enternya kedua kali. Ya. Jadi ketika dijalanin ya ini dari sini enter ke sini, dari sini enter lagi ke sini, gitu ya. Gitu. Oke. Jadi kalau mau enternya cuma sekali aja, kita mengabaikan enter yang ini, itu kita bisa pakai ini ya, fungsi namanya strip. Ini kalau saya jalanin, nah ini enternya hanya satu kali. Ya. Jadi kalau pakai strip, itu meskipun di sini ada backslash n, ya, tapi yang di print hanya sampai sini aja, ya, Agung doang. Strip itu menghilangkan yang ini, begitu ya ceritanya. Itu nih ya, strip. Lalu apalagi? Membaca, oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum masuk ke CSV tentang baca tulis file. Nggak ada? Oke, ya sudah. Kita lanjut ya. CSV itu kan salah satu format penyimpanan file ya. Jadi kalau kita tadi nyimpan ini kan tanpa format nih, suka-suka kita ya, freestyle. Ya. Ya kan? Nah, CSV itu adalah format penyimpanan di mana kita bisa menyimpan banyak data ya. Dan setiap data itu bisa punya banyak entitas ya. Ya ekstensinya biasanya CSV kayak gini ya. Jadi kalau saya mau nyimpan data mahasiswa, ya ada 3 atribut ya, name, nama sama IPK ya. Nah, jadi baris yang pertama itu biasanya kita definisikan dulu nama kolomnya apa aja ya. Name, koma, nama, koma, IPK. Ini sebenarnya pemisahnya itu nggak harus koma ya. Bisa diganti yang lain, misalnya titik koma kalau mau juga boleh ya, bebas. Ya, nama tapi dari namanya kan ini koma separated value ya. Artinya defaultnya memang dipisahinnya dari koma ya, by default. Tapi sebenarnya kalau mau diganti juga boleh, yang lain juga nggak apa-apa. Gitu. Sebenarnya lebih sering kalau pakai titik koma sih, ya pakainya ini. Ya. Oke, tapi kita pakai koma biasa aja, ya. Ini sudah. Kemudian saya bikin contoh datanya, namanya ini Agung, Agus saja. IPK-nya 4, 7, 1, 2. Ini namanya Bambang, ya. IPK-nya 3. Terus yang terakhir Agus Bambang Chandra, IPK-nya 3. Nah, seperti ini. Ini ada 3 data ya. Yang pertama ini bukan data. Ya. Ini 1, 2, 3. Ya. Ada 2 cara ya untuk apa membaca dan menulis CSV. Cara yang pertama itu manual. Ya. Kalau manual ya sudah tinggal ini aja. Tinggal apa open biasa. Ya. Tinggal diganti .csv karena namanya ekstensinya .csv. Ya. Lalu ini kita sudah ini contoh yang pertama nih yang baca manual ya, nggak pakai library ya. Nah biasanya pakainya with ini ya, with ini ya saya bikin sama aja with ini with open ya as apa data file ya, data file ya. Jadi ini with itu adalah perintah yang dijalankan ketika ya misalnya perintah open ini berhasil, maka dia akan ditampung ke dalam data file ya aduh di sini. Tapi seandainya opennya ini gagal, misalnya filenya nggak ada atau filenya korup atau yang lain, ya blok di dalam ini nggak akan dijalanin. Ceritanya gitu. Oke,
Ya, ini kalau sudah ya tinggal ini aja. Kan saya open sebagai data file ya. Nah, terus saya punya data data mahasiswa sama dengan data file dot readlines ya. Sama sebenarnya sama kayak tadi sih bacanya ya. Terus tinggal di looping ya. For MHS in data MHS ya. Ini di looping. Oh sorry. Kalau kayak gini caranya, ini kan kita ngelooping semua, ya kan? Padahal itu yang kita looping itu mulai dari baris ke baris kedua, ya. Dari yang sini ke sini ke sini. Yang baris pertama ini kan niatnya mau kita abaikan. Ini kan bukan data soalnya, ini cuma nama kolom aja. Jadi kan kita mau ngeloopingnya di baris kedua dan seterusnya. Nah berarti ya kita jangan pakai in ya, pakainya range ya. Mulainya indeks ke 1 ya. Defaultnya kan 0, tapi berhubung kita mau ambilnya dari yang sini, ya kita ganti jadi indeks 1, terus sampai dengan ukuran dari data mahasiswa. Nah, kayak gini. Seperti itu. Nah, terus kemudian setiap kali looping, itu kan kita akan dapat satu baris ini ya. Nih, setiap kali looping kita dapat ini, satu baris komplit ini. Nah, satu baris komplit ini kan harus kita pecah ya. Ada NIM di sini, ada nama di sini, sama ada IPK di sini. Nah, itu kita harus pakai namanya split ya. Datanya itu dari mahasiswa itu harus kita split. Split, split. Oh, nggak mau. Apa sih namanya? Data.split. Oh, emang nggak keluar kali. MH. Oh, sorry, sorry. MH in. Nah, ini lupa tadi ya. MHS.split. Kok nggak ada ya? Oh, sorry, sorry. Ini kan pakainya range ya, berarti kan angka ya. Ini berarti bukan mahasiswa lagi, tapi kita ngaksesnya itu data MHS ya, indeks ke I ya, baru oh ya ini baru split, lupa tadi ya. Gitu. Kalau kalau pakai range itu kan kita ngelupnya by index ya. Jadi kita harus sebutin indeksnya, taruh di sini. Nah, dari sini baru bisa kita split ya. Nah, kita split pakai pemisahnya tanda koma seperti ini ya. Begitu. Oke. Kalau sudah, berarti kan data ini setiap data ini kita udah dapat secara terpisah ya, indeks 0 untuk NIM-nya, indeks 1 untuk nama, indeks 2 untuk IPK ya. Jadi kalau kita coba print data indeks ke 0 ini nanti munculnya NIM ya. Saya coba jalankan, nah ini muncul NIM-nya ya. Lalu kalau disambung ya pakai data indeks 1 maka NIM spasi nama ya seperti ini. Kalau disambung lagi data indeks 2 gini, saya jalanin, muncul sama IPK-nya sekalian. Ya, seperti ini. Begitu. Oke. Iya. Kok pas masukin data yang IPK kok ada enternya ya? Tapi pas ini nggak ada tadi ya. Sorry. Ada yang kurung. Ini tanpa enter ya. Oh ya, karena data yang terakhir ini ya di belakang sini ada backslash n-nya tapi tak terlihat ya. Berarti yang terakhir itu kita harus kasih split juga ya. Data indeks 2 ini harus di split ya, seperti ini baru. Nah ya. Oh tapi kalau di split kok ada kurungnya ya. Ya sudahlah ini aja deh data terus n-nya itu saya ganti spasi aja. Nah gini aja. Oke. Seperti itu ya. Nah, ini kalau mau baca pakai apa? Cara cara manual seperti ini ya. Ada opsi lain ya. Kita bisa pakai library ya, import CSV. Nah, ini. Ini lebih mudah ya. Karena kalau pakai cara seperti ini kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kita harus tahu ya. Indeks 0 ini apa? Indeks 1 apa? Indeks 2 apa? Kan indeks 0 tadi kan nah, NIM ya. Terus indeks 1 itu adalah nama ya. Indeks 2 itu IPK. Nah, masalahnya nanti kalau
datanya saya ubah atau saya tambahin, di sini ada ID. Nah, ini kan jadi kacau ya. Ini ID-nya 1, ini ID-nya 2. Tiba-tiba di depan saya sisipkan ID. Wah, ini jadi kacau kayak gini nih, ya. Kalau saya print berubah jadi ini ya. 1 ini, 2 ini jadi kacau balau ya. Seperti itu. Jadi ini nama IPK ya. Jadi berantakan ya. Seperti itu. Nah, terus solusinya gimana? Nah, solusinya bisa pakai ini ya, library. Ya. Import CSV. Nah, nanti kalau pakai import CSV ini pas baca, itu tinggal ini ya, apa namanya, pakai perintahnya csv.dictionary reader ya. Jadi ini tinggal csv.dictionary reader, masukin filenya ini ya ke dalam sini ya. Kemudian kita bisa looping langsung ya. Ini row in data MHS. Nah, setiap kali ini sudah nggak perlu di split ya. Ini splitnya nggak perlu, langsung aja ya. Setiap row itu kita bisa langsung panggil kolomnya ya. Ini misalnya kolomnya langsung sebutin aja name, terus ini nama, lalu ini PK misalnya ya. Seperti ini ya. Lalu saya print hasilnya, nah keluar hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini kan nggak masalah seandainya nih, misalnya saya tambahin ID, ya, ini ID-nya 1, ini ID-nya 2, ini ID-nya 3, tiba-tiba di depan saya tambahin, ini terus saya run, ya nggak masalah, outputnya tetap sama, gitu, ya. Karena yang kita panggil adalah nama kolomnya, ya, bukan urutan indeksnya, ya, seperti itu. Jadi kalau keuntungannya kalau pakai library, itu seperti ini, ya. Kita mau ubah-ubah datanya, susunannya nggak masalah, gitu loh. Seperti itu. Jadi memang saya sarankan kalau CSV pakailah library CSV ya. Lebih aman. Ya, seandainya kalian ubah-ubah struktur CSV-nya ya nggak masalah ya. Di sini tidak akan terpengaruh outputnya ya, tetap sama. Nah ini ya. Begitu. Itu tentang CSV. Loh, sudah habis ya? Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? CSV. Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya masuk ke apa? JSON? Belum ada, Pak. Oke, langsung lanjut aja kalau gitu ya. Nah, format yang terakhir ya, yang XML nggak ada ya, kita skip ya, karena itu tadi alasannya ya, terlalu boros ya, XML itu terlalu boros dan jarang dipakai jadinya. Dan apa kelebihan yang dimiliki oleh XML itu mampu dihandle sama JSON ya, sebagian besar meskipun nggak semuanya. Ya, ada bagian yang memang tetap nggak bisa dihandle sama JSON, tapi ya apa sebagian besar tetap bisa kok. Jadi pakai JSON nggak masalah. Oke, kenapa kita harus belajar JSON ya? Sebenarnya kekurangan dari CSV ini apa sih? Apakah ada kekurangannya? Ya jelas ada ya. Kekurangannya adalah kalau misalnya kita sudah tentukan, ini di sini ada 4 kolom, ya semua data di sini harus ada 4 juga gitu. Padahal kan bisa jadi ada data-data yang jumlah apa namanya jumlah kolomnya itu bisa jadi berbeda ya. Misalnya nih data yang kedua ya, si Bambang ini mahasiswa yang berprestasi, dia juara lomba misalnya. Ini saya tambahin prestasinya apa sih? Oh, juara 1 lomba balap karung misalnya gitu ya. Kalau yang lain ya nggak ada karena memang nggak pernah ada prestasi apa-apa. Tapi si Bambang ini punya ini gitu. Nah, kalau CSV ada data kayak gini itu nggak bisa ya. Ya nggak bisa seperti ini ya. Kalau saya jalanin kira-kira apa yang terjadi? Tetap ada tapi pas kita mau nyoba ngeprint yang ini itu pasti nggak bisa ya, saya jamin ya. Karena di sini nggak didefinisikan kolomnya. Nah, kalau saya definisikan kolomnya ya baru bisa ya. Ini misalnya prestasi, tapi di sini dikosongin. Sini juga harus dikosongin, dikasih kayak gini. Boleh dikasih strip atau kosong gini aja juga nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi intinya CSV itu semua data itu strukturnya harus sama. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua itu tidak bisa ada level kedalaman tertentu. Ya. Misalnya gini,
di CSV ini ada data mahasiswa ya kan. Nah, saya pengen di setiap mahasiswa ini muncul daftar mata kuliah yang pernah dia ambil. Nah, pusing kan sekarang. Jadi di sini misalnya di sini saya tambahin matkul gitu ya, mata kuliah. Nah, di sini si Agus ini pernah ngambil 2 mata kuliah, misalnya Alpro dan struktur data. Nah, ini nulisnya gimana coba? Alpro kalau saya kasih koma kan jadi kacau, ya. Terus si Bambang itu pernah ambil Alpro, strukdat plus anu ya, misalnya logmat ya, logika ya, mata kuliah logika, ada 3 gitu ya. Terus di sini ada Alpro, logika, sama basis data ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan jadi kacau kan? Jadi kacau. Ini pakai koma-koma juga. Padahal ini cuma satu, tapi di sini ini sebenarnya itu satu paket itu loh. Ini harusnya dibungkus jadi satu. Ya, misalnya entah digimanain, diginiin atau gimana, tapi kan nggak bisa. Ya. Di CSV itu kita nggak bisa menyimpan lebih dari satu level kedalaman. Ya. Padahal ini ada 2 tingkat istilahnya ya. Jadi level yang pertama itu adalah data yang ini, level yang kedua adalah ini. Jadi ini harus ada pembungkusnya lagi. Jadi ya memang nggak support aja gitu CSV. Keterbatasannya gitu ya. Jadi hanya per record datanya masing-masing hanya satu elemen ya, nggak boleh lebih dari satu elemen ya. Contohnya matkul tadi kan bisa lebih dari satu. Dan jumlahnya tiap mahasiswa bisa beda-beda karena ada mahasiswa yang ngambil 5 mata kuliah, ada yang 10, ada yang 15 ya kan tergantung angkatannya juga ya kan. Nah, kebutuhan yang seperti ini itu hanya bisa diakomodasi oleh XML dan JSON ya. CSV nggak bisa, jadi kita close CSV ya, selesai kita urusannya sama CSV, sekarang kita masuk ke JSON ya. Nah, misalnya di JSON itu kita pengen nyimpan data dengan struktur seperti tadi ya. Nah, di JSON itu kita bisa bikin seperti ini ya. Nah, JSON itu sebenarnya ya, namanya JSON itu dia itu isinya gabungan antara list dan dictionary ya. Jadi kan di Python kan kita kenal ada 2 tipe data ya. 2 struktur data yaitu list sama dictionary. Nah, JSON itu sebenarnya gabungan dari keduanya ya. Jadi kita di sini bisa pakai simbol kurung ini ya, kurung siku atau simbol kurung kurawal. Kalau kurung siku itu artinya kita menyimpan list ya pakai indeks ya. Jadi misalnya saya punya 3 mahasiswa ya, mau disimpan pakai indeks 0, indeks 1, indeks 2 ya tinggal seperti ini strukturnya ya. Nah, sama kok kalau kita bikin deklarasi list sama dictionary di Python ya kayak gitu caranya. Ya, terus ini saya bikin name-nya ya. Misalnya tadi ya 712.0.01 ya. Lalu ini ada nama ya. IPK ya. Seperti ini. 4. Terus saya copy aja nih. Saya copy lagi. Nah, kayak gini ya. Nah, ini struktur JSON ya, gabungan dari ini apa namanya? List sama dictionary ya. Kalau list kan kita nggak perlu definisikan indeksnya ya. Ini sudah pasti ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks ke-2. Kecuali kalau kalian mau bikin dua-duanya dictionary ya seperti ini ya. Luarnya pakai dictionary juga. Nah, ini kita harus definisikan indeks di sini apa. Nah, jadi kayak gini misalnya. Ini juga harus dikasih ya. Jadinya begini. Nah, kayak gini. Gitu. Itu juga bisa sih. Cuman kalau ini sih lebih pas kalau yang luarnya saya kasih tipenya ini dictionary. Gitu. Sorry. Tipenya list yang luar ya. Yang dalam yang dictionary. Nah, ini struktur JSON itu seperti ini. Ya. Nah, kalau pakai seperti ini kita bisa bikin kedalamannya itu sampai terserah kalian mau berapa level. Jadi kalau misalnya saya mau tambahin mata kuliah di sini, matkul gitu, ya tinggal ini aja, bikin aja pakai list di sini ya. Ada Alpro, ada Strukdat misalnya ya. Di sini matkulnya yang satu cuman satu aja misalnya logika gitu ya. Yang terakhir dia pernah ambil semuanya ya.
kayak gini. Nah, kayak gini. Ya, beda-beda jumlahnya ini bisa. Nah, di sini kalau mau dibikin lagi ada kedalaman lagi bisa kayak gini ya. Ya, kasih kurung kurawal terus tinggal definisiin aja ya, kayak gitu. Ya, inilah struktur JSON kayak gini ya. Seperti ini. Oke. Nah, terus ini datanya seperti ini ya. Nah, sekarang kalau cara bacanya gimana? Nah, cara bacanya itu sebenarnya juga cukup mudah ya. Kalau ini saya sarankan pakai library ya. Pakai library ya, tinggal diimport aja ya. Jadi langkah pertama import dulu library-nya JSON gitu. Kemudian apa namanya? Terus open file biasa ya. Ada ini, ada apa? Ada dua cara ya di apa library JSON itu ada metode namanya load sama ada dump tadi ya. Dump itu buat nyimpen, load itu buat baca ya. Jadi nanti modenya disesuaikan juga kalau kalian mau baca ya ini modenya R ya buat load. Kalau mau nyimpen ya dump ini modenya W ya. Nah, misalnya di sini posisi kita mau baca dulu ya. Jadi saya open ya filenya mahasiswa JSON modenya kan baca ya. Jadi modenya R. Lalu saya simpan ke dalam ini file. Lalu apa namanya datanya itu dapat dari ini ngeload filenya ya. Seperti ini. Ya, jadi ini kalau datanya saya print, ya, maka langsung keluar ini strukturnya ya. Kita lihat, nah ini langsung keluar ini. Jadi sudah otomatis dikonvert ke dalam bentuk list, dalamnya ada dictionary ya, list of dictionary gitu. Jadi kalau mau saya print, ya bisa aja seperti ini ya. Saya print pakai looping ya, for mahasiswa in data ya karena setiap kali looping kan dia akan ngambil ini ya satu elemen ini ya ini akan diambil ini juga akan diambil ya. Nah, seperti ini ya saya bisa print namanya dulu ya. Nah, ngeprintnya juga cukup mudah ya tinggal saya panggil MHS ya langsung indeksnya aja ya. Jadi kan indeksnya ada 3 nih NIM nama sama IPK ya. Jadi tinggal ini NIM lalu diikuti dengan apa namanya nama misalnya, lalu diikuti juga dengan IPK ya. Lalu saya kasih titik 2, lalu di berikutnya saya ngeprint ini daftar mata kuliahnya ya. Ini saya looping lagi, berarti saya pakai for lagi matkul in MHS indeksnya matkul. Nah, kayak gini. Lalu saya print supaya rapi saya kasih ini ya tab gitu ya backslash T baru di apa namanya diikuti dengan nama matkulnya gini ya. Oke, seperti itu ya hasilnya seperti ini. Nah, ini NIM ini pertama namanya Agus IPK-nya 4, matkulnya ada 2 Alpro sama Strukdat, lalu Bambang 3,5 matkulnya logika. Lalu si Chandra itu matkulnya ada 3 Alpro, Strukdat sama logika. Nah, kayak gini hasilnya. Bisa bikin kayak gini ya bertingkat gini. Seperti itu. Kalau pakai CSV kan nggak mungkin ya bikin kayak gini. Ya bisa aja, cuman agak maksa caranya ya, susah gitu. Karena CSV itu nggak ditujukan untuk yang multi level ya, hanya satu level aja ya. Nggak bisa beberapa level kedalaman nggak bisa. Yang bisa hanya XML sama JSON ya, bisa kayak gini. Nah sekarang ini kita sudah bisa membaca data ya, baca data bisa. Lalu kalau mau nambah data gimana? Ya. Oh yang CSV tadi kita lupa ya, nambah data kita nggak praktekin. Tapi sebenarnya CSV itu kalau mau nambah data ya sebenarnya sama kayak itu, nambah data pakai write biasa ya. Karena memang CSV itu kan aslinya per baris ya. Jadi kita kan nulis biasa, tinggal panggil aja misalnya tadi file .write ya. Kalau mau nambah data baru pakai CSV ya. Itu terus sebutin name-nya ya. Misalnya gini ya. Dodi sorry ini langsung koma gini koma IPK-nya misalnya 4 nah kayak gini aja ya
tinggal seperti ini kok kalau CSV. Jadi sama kayak ini, sama kayak nulis di file biasa. Ya, karena data itu disimpannya per baris, jadi ya tulis aja kayak gini ya, sudah pasti bisa. Ya. Makanya nggak usah saya bahas ya, itu di CSV. Tapi kalau JSON kan datanya kan bukan per baris ya. Kalau kita lihat, kalau kita ambil baris pertama itu cuman kita dapatnya ini ya, kurung siku. Nah, baris kedua kurung kurawal ya, baris yang ketiga nah dapatnya NIM doang, baris yang keempat nama doang, baris kelima IPK doang, baris keenam matkulnya, ya, baris 7 kurung kurawal. Jadi kalau pakai JSON itu kita sudah bukan bacanya per baris, tapi per ini, per elemen kayak gini. Makanya kalau untuk baca JSON itu kita nggak bisa manual ya. Susah baca manualnya ya. Baca secara manual. Kalau CSV tadi kan ada 2 mode ya. Kita bisa baca secara manual ya, pakai ini mode, nah ini pakai split, datanya di split, ini kan bisa ya. Kalau CSV baca biasa tanpa library, ya kalau pakai library ya memang lebih mudah ya. Ini nggak usah di split, tapi kita langsung bisa tembak indeksnya. Nah, tapi kalau JSON nggak bisa ya, kalian baca manual nggak bisa. Ya, mau di split by apa gitu loh. Ini aja pun bisa saya enter panjang gini bisa ya. Nah ini kan jadi kacau ya barisnya ya. Kalau saya jalanin ya tetap jalan kok. Nah ini nggak masalah. Gitu. Padahal ini saya bikin berantakan ya. Nah, itu makanya kalau JSON pakai library aja. Oke, nah kemudian karena JSON ini pakai library itu apa namanya? Untuk nulisnya juga pasti lebih repot ya, nggak bisa kita langsung write biasa gitu, nggak bisa ya. Nggak mungkin kita dari filenya .write ya, write-nya gimana caranya kan susah ya. Nah, jadi untuk JSON, untuk proses nambah datanya itu ada cara khususnya ya. Nah, jadi pertama-tama ini saya open lagi ya, open sama persis lah ini saya copy aja, cuman modenya itu mode write ya, modenya write ya. Kemudian data ini saya apa namanya? Sebentar, ini mau nambah ya. Kalau W itu langsung nulis ya, langsung ngedam, nanti ketimpa. Oh sorry, gini aja deh. Gini. Ini saya bikin modenya ini aja, modenya apa? R plus ya, R plus. Jadi bisa baca, bisa juga buat nulis ya. Atau gimana ya? Saya jadi bingung. Karena kalau langsung nulis ya, kayak tadi saya copy. Kalau kayak gini, langsung saya write, itu nanti datanya sudah ada ini hilang ya. Ya kayaknya emang harus gini deh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Gini aja deh. Pertama saya baca dulu ya. Kemudian data kan ditampung di sini. Nah, cuman saya nggak langsung print ya. Saya nggak langsung print. Ini saya taruh agak di bawah ya. Sebelum di print ya, sebelum di print ini itu saya tambahin dulu datanya ya. Jadi saya mau nambah beberapa data di sini ya. Ini kan ada 3 data ya, Agus, Bambang, sama Chandra kan. Ini saya tambahin datanya dulu. Nah, untuk nambah data di sini, itu kan ini kan pakai dictionary ya. Satu elemen ini kan diwakili oleh sebuah dictionary ya. Nah, ini berarti kan kalau mau nambah data baru ya, saya new gitu, itu saya harus siapin dictionary. Kemudian new itu saya tambahin elemennya sesuai dengan yang ada di sini ya. NIM, nama, IPK sama matkul ya. Oke. Berarti new NIM ya. NIM-nya 7124 misalnya. Lalu new namanya misalnya Dodi gitu ya. New IPK-nya misalnya 325. Dan terakhir matkulnya. Nah, matkul tadi kan dibikinnya pakai list ya, berarti ya saya tulis begini ya. Ada matematika misalnya, lalu ada misalnya pelajaran apa? Agama gitu ya. Sama Alpro. Nah, kayak gini ya. Ini baru kita bikin data ya, dictionary ya, tipenya dictionary. Itu ada 4 atribut di sini ya. Nah, sekarang caranya nambahin new ini ke dalam data ini gimana? Ya tinggal di append aja sebenarnya ya. Data
append ya. Lalu saya masukin new ke situ ya, new data ke situ. Ya. Ini kan data kan hasil load ini ya, load dari file ini ya kan. Terus artinya kita sudah punya data bertipe list di sini ya. Ya kita bisa append datanya ya seperti ini. Nah, lalu permasalahannya adalah kita mau menyimpan ya, menyimpan data itu. Nah, kita berarti ini harus saya ganti ya modenya R+ gini ya. R+ lalu apa namanya? Di dump ya. json.dump itu. Tapi kalau ngedump itu ini ya harus ada datanya ya. Data ke data file. Oke, ya berarti ini apa? Sorry, kok saya hapus malahan. Ya ini sorry, ini kan kita punya file ya, ini tinggal json terus dump ya, data ini kita simpan ke dalam file ini ya, seperti ini, seperti itu ya. Lalu saya jalanin thread, ini keluar ya, ada ketambahan Dodi di sini ya. Lalu kita cek di sini. Nah ini kacau ya jadinya ya. Iya. Oke, berarti memang harus ini ya, harus bolak-balik ya. Ya sudah lah. Tadi saya pikir bisa diakalin pakai cara ini ya. Aduh, kok malah saya close tadi. Ternyata modenya malah jadinya append ya, nambah di belakang jadi berantakan. Ya. Oke, ya sudah, ini aja deh. Berarti caranya gini. Ini kan kita baca file ya, selesai. Ya kan? Terus pas mau nyimpan ya, itu berarti saya harus open lagi ya. Ini yang ini sudah saya close ya harusnya ya. mhs.close mhs_file.close ya di sini. Lalu kan di sini saya open ya, asfal, datanya saya simpan ke dalam sini, lalu di sini open lagi. Ya jadi bolak-balik sih emang ya, tapi ya mau gimana lagi ya. Nah, seperti ini ya. Oke, saya coba run set. Apa ini? Oh, sebentar, not right type. Oh, ini W ya, W. Lalu file.close, jangan lupa saya run lagi. Nah, ini keluar di sini. Lalu kita lihat strukturnya. Nah, ini sudah betul ya. Sudah betul. Tapi ke enter ke kanan ya. Saya coba rapikan ya. Seperti ini. Data kedua, ini nama ini data yang ketiga. Ya kalau pas disimpan sama library ya jadinya emang satu baris ya, ke kanan semua. Gitu. Tapi kan ya bacanya jadi susah ya. Ya, tapi mau gimana lagi dari sononya begitu. Jadi kalau kita mau baca gampang ya harus di manual kayak gini ya. Ya. Nah, ini data yang barusan saya tambahin di program tadi ya, Dodi ini ya. Nah, ini dia sudah betul ya. Ditambahin di elemen yang terakhir ya, seperti ini. Gitu. Habis Chandra itu muncul Dodi ya. Ini kan yang saya tambahin di sini tadi. Nah, ini. Gitu. Jadi operasinya ada 3. Pertama kita harus read dulu karena kita mau nampung datanya ke dalam sebuah ini ke dalam sebuah variabel. Nah, terus kemudian kita bikin baru data baru, variabelnya kita tambahin. Kalau kita open ya modenya write, kita append datanya ke situ, maka ini akan ke ketambahan datanya. Lalu kita baca lagi di sini. Nah, baca lagi itu harusnya ini saya tambahin ini. Ya, biar kelihatan kalau ini ngambil datanya itu dari file yang barusan di open itu. Kalau tadi sebenarnya dia ngambilnya dari sini, jadi udah pasti betul. Ya. Nah, kalau yang ini dia akan ngambil dari file yang sudah diupdate. Ya. Itu, tapi hasilnya sama aja sih kalau di sini. Yang tadi juga betul.
Seperti itu. Oke, itu mau nulis di JSON ya. Menyimpan data, membaca data, ini juga sudah. Guided, mengubah isi file. Ya, ubah saldo. Oh, ini anu ya. Kalau di sini contohnya pakai ini sih ya, pakai rekening ya. Ya sama sih sebenarnya, ini ada list, dalamnya ada dictionary ya. Kemudian di sini data pertama itu punya nama ya Agus ya. Namanya mau diubah. Ya sebenarnya ini gampang sih. Kayak misalnya di sini ya contohnya ya. Ini namanya kan Agus ya di sini ya. Agus kan apa? Nah, kita mau ubah nama Agus ini ya misalnya. Itu tinggal ini setelah kita baca data di sini ya, kita bisa langsung di sini kita ubah ya. Data di indeks ke-0 itu namanya mau kita ganti ya. Jadi misalnya Agung Hercules itu misalnya ya. Jadi Agus ini mau kita ganti namanya jadi Agung Hercules ya, kayak gini. Lalu data yang kedua misalnya Bambang, ini IPK-nya mau saya ubah jadi apa namanya? 4 ya. Data indeks ke-1 ya, IPK mau saya ubah jadi 4 gitu. Ini kan awalnya kan 3,5 ya, jadi 4. Ya, kayak gini aja. Lalu ini nambah data baru ya. Ya ini nggak usah saya pen aja kayak gini. Saya run, ya. Nah ini sudah berubah ya. Di sini Agung Hercules IP 4, Bambang IP-nya 4 ya. Kemudian kita cek di sini apakah berubah. Ya. Apa ini? Override. Kok nggak berubah? Saya close, saya open lagi. Kita saya run lagi, thread. Oh, ini baru berubah ya. Namanya sudah berubah jadi Agung Hercules ya. Terus yang Bambang tadi PK-nya jadi 4 ya. Nah, ini sudah berubah ya. Oke, nggak usah saya rapikan ya, kelamaan soalnya. Oke, sudah berhasil. Jadi kalau mau di JSON mau ngubah data ya kayak gini langsung ya, sama kayak kalau ngubah di list atau dictionary. Gitu. Udah ya. Jadi ini nggak usah saya praktekin ya, ngubah saldo sama ngubah nama, prinsipnya sama. Cuma di sini saya contohnya kan pakai data mahasiswa ya. Tapi caranya tetap langsung kayak gini aja. Ya. Gitu. Ya, nah ini tinggal ditembak aja indeksnya, lalu atributnya, ini namanya, ini saldonya, ya. Terus ini tinggal didam aja, gitu. Terus menambah data di file CSV. Nah kalau ini sih langsung ya, tinggal write biasa di sini ada. Nah tinggal ini pakai append bisa, ya. Append itu nambah data baru atau pakai write juga bisa, ya. Seperti itu. Kalau pakai append itu sebenarnya sama aja kalau kita write, tapi modenya di sini A. Itu sebenarnya prinsipnya sama, ya. Cuma kan data di sini kan sudah di apa namanya ditampung ke dalam formatnya list ya. Jadi list itu bisa append ya, nambah data baru. Tapi prinsipnya sama aja sebenarnya. Ya, gitu. Ya ini sama sih. Jadi nggak usah saya praktekin. Nah nanti kalian bisa coba untuk ini latihannya, unguided-nya kayak gini. Buatlah sebuah program, kita coba buat latihan ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Soal baca tulis file, format-format CSV, JSON, apakah? Belum ada sih, Pak. Oke, masih muda ya. Oh, ada chat apa nih? Backslash T. Oh, ada yang tanya backslash T buat apa ya, Pak? Oh, backslash T ini biar ada tab-nya aja sih. Ini kalau saya print, nah ini loh ada jarak kan dari sini ke sini. Ini pakai backslash T. Ya. Ini. Kalau saya nggak kasih backslash T itu nanti akan munculnya di sebelah kiri semua. Ya. Ini T itu backslash itu artinya tab ya. Itu format. Ini kalau saya hapus, saya print, nanti nongolnya di mepet kiri. Nah kayak gini ya, mepet kiri kayak gini. Di sebelah kiri semua ya. Makanya saya kasih backslash T biar
ke tab gitu, ada tab. Jadi error. Nah, jadi ada tabnya, nah kayak gini. Biar rapi aja sebenarnya. Nah, ini ada beberapa format ya. Backslash T itu untuk tab, backslash N itu untuk enter ya. Kayaknya dua itu yang paling sering dipakai ya. Backslash T, backslash N sebenarnya ada banyak ya. Ada backslash O, backslash apa, tapi lainnya jarang dipakai. Kalau N kan enter nih, ya kan? Biasanya ditaruh di belakang kalau N ya. Taruhnya di belakang, kalau T di depan karena buat nge-tab ya. Sebelum konten dikasih T. Kalau backslash T 2 kali ya tabnya 2 kali, jadi agak jauh. Nah, di sini jadinya ya. Di sini. Gitu. Seperti itu. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa coba dikerjakan untuk apa latihannya. Untuk yang penilaian latihan praktikum tuh kayaknya mulai minggu 5 ya. Ini baru 4 ya. Belum berarti ya. Minggu depan berarti. Oke, ya sudah. Berarti kalau minggu depan berarti untuk unguided-nya sudah mulai itu ya dikerjakan dalam bentuk laporan ya. Nanti detail laporannya akan di post semua, tapi kayaknya pas kalian Alpro ya sudah modelnya sama kan ya, pakai laporan praktikum ya. Modelnya kurang lebih kayak gitu ya, harusnya sama ya, gitu. Ya sudah, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin kelasnya sampai di sini aja ya. Sampai Maaf Pak, ya gimana? saya ingin bertanya, untuk laporan berarti bukan buat video gitu ya Pak? Berarti buat bentuk laporan seperti itu ya? Iya, kalau yang Alpro video tuh apa gimana? Iya, kalau dulu sih video Pak, Oh, sama UG gitu. Iya, kalau Alpro kemarin siapa dosennya ya? Pak Soalnya saya Dida gitu, Pak Dida sama Bu Nila, Pak. iya. Bu Nila. Oh iya ya. Soalnya saya kan nggak pernah ngajar Alpro ya. Dulu biasanya kan Alpronya setahu saya tuh Pak Yuwan. Kalau Pak Yuwan itu biasanya selalu laporan ya sama saya juga. Oh berarti modelnya beda ya. Nanti berarti saya posting aja atau Pak Yuwan yang posting ya untuk detailnya. Berarti modelnya beda ya. Modelnya laporan ya. Di apa namanya? Kalian nyoba lalu di print screen hasilnya, lalu source code-nya ditaruh di laporan itu, bentuknya Word ya. Kemudian dikasih penjelasan ya bagaimana caranya kalian kerjakan ya, sama beberapa contoh kasus. Nanti ada detailnya ya untuk minggu depan. Oke. Ya, ya, ya. Saya kira sama. Ternyata dosennya lain ya. Itu karena saya juga nggak pernah ngajar Alpro ya. Tapi setahu saya biasanya ngajar ada Pak Yuwan. Nah, kalau Pak Yuwan biasanya modelnya pakai laporan gitu ya. Ya. Oke, ya sudah kalau gitu. Nanti detailnya sama template-nya ya, template laporannya akan di-post di grup ya. Ya kok di grup sih? Di apa? Moodle ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, kelasnya sampai di sini ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.